Ada orang, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ada enggak? Ada. Waktu sholat, sholat. Waktu anaknya pesta nikah, pergi ke rumah dukun. Kenapa? Supaya hujan tidak turun. Ada nggak orang begitu? Ada. Padahal, mohon maaf ya, kepada bapak yang ada di rumah, ibu bapak, siapa usah tunjuk kamera. Ada ayat di surat Luqman, surat 31, ayat 34, tentang rahasia Allah. Kalau disebut rahasia, orang lain jangan ikut campur. Rahasia ilahi. Bapak Ibu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi kita yang merasa nikmat kesehatan ini biasa-biasa saja, itulah yang diinginkan orang yang sekarang dirawat di rumah sakit. Bagi kita yang merasa rumah kita kecil dan mungil, itu yang diinginkan orang tunawisma, belum punya tempat tinggal. Bahkan bagi kita yang merasa anak ini menjengkelkan, banyak biaya habis menyekolahkannya, itulah yang diinginkan orang yang dia 22 tahun menikah belum punya anak. Bahkan bagi ibu yang merasa suami ibu tak ada gunanya, pemalas, hanya menghabiskan doang, itulah yang diinginkan orang IJGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Maksudnya apa? Nikmat baru akan terasa kepada kita ketika nikmat itu diambil Allah, baik sementara maupun selamanya. Maka Al-Quran menegaskan kepada kita di surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi anfusikum afala tubsirun. Nikmat Allah itu ada dalam dirimu. Apakah engkau tidak bisa melihat itu semua? Bahkan kalau kita menghitung, kita pun tak sanggup menghitungnya. An-Nahl surat 16 ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Saya berharap berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Orang bertanya, Pak Ustadz, ya, istiqomah itu apa? Ada wamuha wa in qalla. Terus-menerus melakukan amal meskipun itu sedikit, namanya istiqomah. Dan Allah menjelaskan balasan kepada orang-orang yang istiqomah, nama suratnya Fussilat, surat 41 nomor ayat yang ke-30. Innal ladina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maksudnya orang beriman. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, ketika sakaratul maut, malaikat akan turun dan berucap kepada orang yang istiqomah, alla takhafu, jangan takut menghadapi alam kubur, wala tahzanu, jangan bersedih meninggalkan keluarga, wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah karena Allah sudah menyediakan surga seperti yang dijanjikan dalam Al-Qur'an. Itu didapati oleh orang yang istiqomah. Istiqomah berat Pak Ustadz? Iya, karena hadiahnya surga. Yang mudah namanya istirahat. Pejamkan mata, tidur. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Ibu-ibu, suara Ustadz jelas? Soalnya ini suara luar. Alhamdulillah, jelas kan? Yang kita bahas di bulan yang lalu adalah Al-Fatihah, surat pertama, ayat ke-4, 1 sampai ke-4. Insyaallah nanti kita lanjutkan ayat 5 sampai yang ke-7. Sebelum membaca Al-Quran, di Al-Quran Allah mengingatkan kita, nama suratnya An-Nahl. Urutan surat yang ke-16, nomor ayat yang ke-98. Apa kata Al-Quran di ayat ini? Fa'idha qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dalam bahasa kita namanya ta'awuz. Jadi kalau nanti anak nanya, cucu nanya, Nek, yoi, kenapa sebelum baca Quran baca a'udzu dulu? Nah, ini ayatnya. An-Nahl
surat 16 ayat 98. Ustadz, cepat kali penyampaian Ustadz. Bukan, ini ada rekamannya. Nanti Bapak Ibu cek di rumah, rekamannya ini live di YouTube. Apa channelnya? Tak tahu. Jadi jamaah yang mulia, ayat pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kemarin sudah kita jelaskan, mulailah sesuatu yang baik-baik dengan nama Allah. Hanya yang baik-baiklah yang kita mulai dengan nama Allah. Hanya yang baik-baik saja yang kita gunakan ketika menyebut nama Allah yang agung. Contoh, acara ini acara yang baik, majelis taklim. Maka protokol memulainya tadi dengan nama Allah. Kata beliau, sebelum acara kita lanjutkan, kita mulai dengan membaca Bismillah. Tapi kalau kita hendak berbuat jahat, itu tidak ingat dengan Bismillah. Tidak ada orang ketika mau menggosip mengucapkan Bismillah. Apa kata dia? Ibu-ibu sekalian, karena kita udah berkumpul 6 orang di sini, Ibu Ragos pun udah tiba, maka kita mulailah menggosip Ibu RT dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Kenapa? Karena kita menyadari perbuatan buruk tidak layak disandingkan dengan nama Allah. Maka tadi Bismillah, mulailah sesuatu yang baik-baik dengan nama Allah. Nikmat Allah di dunia, sifat yang mengasihinya Ar-Rahman. Nikmat Allah kelak di akhirat, yang mengasihinya namanya Ar-Rahim. Maknanya dengan yang baik-baik engkau mulai dengan nama Allah, diberikan nikmat di dunia oleh Allah Ar-Rahman, dan kelak akan diberikan ganjaran di akhirat namanya Ar-Rahim. Ketika diberikan nikmat dunia dan akhirat, maka kita diajari mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin. Rabb artinya pencipta, Rabb artinya pemelihara, Rabb artinya pemberi rezeki. Pencipta apa? Al-Alamin, seluruh alam semesta. Pemelihara seluruh alam semesta, sekaligus pemberi rezeki kepada seluruh alam semesta. Ayat yang ketiga diulangi lagi, penggalan ayat pertama, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa 2 kali diulang Ar-Rahmanir Rahim? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menjelaskan, diulangi ini 2 kali ingin menjelaskan kepada kita, hai manusia, ketika engkau melakukan apapun, jangan anggap Allah butuh balasan dari nikmat yang diberikannya kepadamu. Saya ulang, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan pernah menduga bahwa Allah butuh balasan dari kita. Dan kita melakukan ibadah itu gunanya untuk kita. Maka di ayat ini diulangi 2 kali, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nikmat yang Allah berikan di dunia, kelak yang diberikan di akhirat, jangan menduga bahwa Allah butuh dengan balasan kita. Makna yang kedua, ulama menjelaskan, kenapa diulangi Ar-Rahman, Ar-Rahim 2 kali, menjelaskan kepada kita, bahwa nikmat yang kita dapatkan di dunia adalah dari Allah, kelak yang kita dapatkan di akhirat juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Dengan rahmat Allah, maka nikmat surga kita dapatkan. Kenapa? Andaikan mengandalkan amal ibadah kita mau masuk surga, rasa-rasanya tak layak kita masuk surga. Maka ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Udah kita bahas kemarin, Allah yang merajai, yang memiliki Yaumiddin. Yaum artinya hari, ad-din artinya pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Dijelaskan di surat Al-Infitar, surat 82 ayat 17 sampai 19. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan? Summama adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apa hari pembalasan? 2 kali diulang Allah di ayat 19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idil lillah. Pada hari seseorang tak bisa memberikan bantuan kepada yang lain, wal amru yauma izil lillah. Semua urusan, semua perkara saat itu Allah yang berkuasa. Kalau di dunia saya ada masalah, kekayaan 1,2 triliun. Ketika si Andi ada masalah, ada yang membela enggak? Di dunia saya ada masalah nih, tapi kekayaan 1,2 triliun. Kira-kira ada yang bela? Adalah di dunia. Tapi di akhirat itu semua, wal amru yauma idil lillah. Seseorang tak bisa memberikan bantuan kepada orang yang disukainya. Bahkan antar darah satu dengan yang lain, hubungan keluarga, tak bisa memberikan bantuan apa-apa. Maka dijelaskan di surat Abasa, surat 80 ayat 33 sampai 37. Faida ja'atis soho, ketika tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Lari, menjauh atau mendekat?
menjauh, saudara. Wa ummihi wa abi. Ummi itu apa? Ibu. Abi, ayah. Kalau nenek, entahlah, yang penting ibu dan ayah yang ku tahu deh. Menjauh dari saudara, ibu, ayah. Wa sahibatihi wa bani. Pasangan hidup dan anak-anak. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada saat itu kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Maliki yaumiddin. Di hari pembalasan itu Allah yang merajai, Allah yang menguasai. Apa maknanya? Hai manusia, termasuk kepada saya, kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepadamu saat ini di dunia, kelak di hari pembalasan akan diminta LPJ. Dalam hadis Nabi menjelaskan, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Di hari kiamat kaki manusia tak bisa melangkah sampai ditanya 4 hal. Pertanyaan pertama, number 1, an umrihi fi ma'afna. Umur kemana kita habiskan? Umur di dunia atau di akhirat? Di dunia. Kelak akan diminta tanggung jawab kemana umur kita habiskan. Apalagi wa al jasadihi fi ma'abla. Fisik, badan, jasad berbuat apa saja. Fisik diberikan Allah jasad, dunia atau akhirat? Dunia juga. Kelak akan ditanya apa yang kita lakukan. Bahkan di surat Yasin, surat 36 ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa lagi? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta sumber dari mana dan kemana dibelanjakan. Harta di dunia atau di akhirat? Dunia juga. Kelak akan ditanya dari mana datangnya dan kemana kau gunakan. Yang keempat, wa an ilmihi fima amila bih. Ilmu apakah sekedar pengetahuan saja atau diamalkan. Jadi jamaah yang mulia, maliki yaumiddin, Allah yang merajai, Allah yang memiliki hari pembalasan. Wal amru yauma idin lillah. Saat itu hanya Allah yang punya power manusia di dunia mungkin masih ada, tapi ketika di akhirat tak ada power apa-apa. Bahkan ketika hendak bicara pun dia hanya berbicara yang baik-baik. Kita cek ayatnya, surat An-Naba, surat 78 nomor ayat 38. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa. Pada hari itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berbaris. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang diizinkan Allah. Itu kejadian ini di akhirat. Dan ketika dia berbicara pun waqala sawaba, yang terucap dari lisannya yang baik-baik saja. Di dunia kalau ada orang ngomong, bisa bohong nggak? Bisa. Apalagi dekat-dekat sesuatu, bisa bohong nggak? Janji di sini, janji di sana, janji di sini, itu bisa. Tapi besok di hadapan Allah, ketika kita mau bicara pun harus izin Allah, dan ketika kita berucap yang baik-baik saja. Ayat 1, Allah menjelaskan mulai yang baik-baik dengan nama Allah. Ayat 2, Allah mengajarkan kita cara bersyukur, berterima kasih. Ayat ketiga diulang 2 kali biar kita sadar bahwa nikmat yang Allah kasih ke kita, Allah tidak butuh balasan. Kenapa? Karena kita yang butuh. Yang keempat, Allah menjelaskan tentang pertanggungjawaban nikmat, bahwa kelak di akhirat akan diminta LPJ, laporan pertanggungjawaban. Sekarang ayat yang kelima. Sebelum itu, kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang ayat kelima. Iyyaka. Oke, kita pasal satu ya. Iyyaka na'budu. Ini dulu. Oke, ini dulu. Dalam bahasa Indonesia, normalnya kalimat yang normal, pertama, subjek. Habis itu, predikat. Habis itu, normalnya begini kan? Satu lagi, A. K. Keterangan. S, P, O, K. Dalam bahasa Arab, ada juga model begitu. Namanya fi'il, kata kerja. Fa'il, pelaku. Satu lagi namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Artinya objek. Maksudnya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Biasanya subjek, predikat, fi'il dan fa'il. Maf'ulun bih artinya objek. Didahulukan subjek dan predikat, baru objek. Tapi ayat ini kalau kita tengok, na'budu itu fi'il dan fa'il.
berarti subjek dan predikat. Iyyaka adalah maf'ulun bih, objek. Kalimat yang normal tadi, subjek dulu, predikat, objek, gitu kan? Tapi di ayat ini didahulukan objeknya, baru subjek dan predikat. Iyyaka, kepadamu. Na'budu, kepadamu itu artinya objek kan, kepada Allah. Na'budu, kami menyembah. Kami artinya fa'il, pelaku, menyembah artinya kata kerja. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau subjek, predikat, objek itu dimulai kata-katanya itu berpotensi untuk kepada yang lain. Contoh, saya suka nasi goreng, itu SPO kan? Saya suka nasi goreng, SPO, subjek, predikat, objek. Pertanyaannya, apakah saya suka gado-gado? Ulang ya, dari pertanyaan tadi, pernyataan tadi. Saya suka nasi goreng, kalimat pertama. Pertanyaannya di bawah, apakah berpotensi suka gado-gado? Berpotensi. Saya suka nasi goreng, karena cuma itu yang ada. Andaikan ada gado-gado, mungkin saya ke sana. Itu kalau subjeknya di depan. Tapi kalau objeknya di depan, hanya nasi goreng yang kusuka. Apakah berpotensi suka yang lain? Itulah kata-kata ini. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Dari kalimat itu berpotensi tidak menyembah yang lain? Berpotensi. Kami menyembahmu waktu di masjid, waktu jualan tidak. Kami percaya kepada jimat. Waktu di sini kami tidak. Kami percaya kepada ini dan lain sebagainya. Tapi kalau objeknya didahulukan, iyyaka, hanya engkau, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Dari kalimat itu, apakah berpotensi menyembah yang lain? Itu bedanya. Kalau subjek predikat, kalau objeknya didahulukan, only one, hanya engkau ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kalau subjek dan predikat, kepadamu kami menyembah, itu masih berpotensi menyembah yang lain. Bisa aja menyembah waktu di masjid kepada Allah, di luar masjid menyembah kepada yang lain. Tapi kalau hanya kepadamu, itu tidak ada yang lain. Contoh, seorang suami bilang sama istrinya, adek, aku mencintaimu. Apakah berpotensi mencintai perempuan lain? Ya, iya kan? Tapi kalau dibilangnya, hanya engkau yang kucinta, apakah berpotensi yang lain? Dari bahasanya tidak. Aslinya, mana kita tahu? Jadi, jamaah, itu maksudnya kenapa didahulukan objek daripada subjek predikat. Jadi, jamaah yang mulia, iyyaka na'budu. Oke, satu-satu kita bahas. Pertama, na'budu, asal katanya ain, ba, dal. Abdun, dalam bahasa kita adalah hamba. Dulu, di abad jahiliyah, ada namanya hamba sahaya. Hamba sahaya itu tidak punya apa-apa. Yang punya adalah tuannya, pemilik dia. Dia kerja untuk tuannya, dia menghasilkan untuk tuannya, bahkan semua untuk tuannya. Apa maksudnya? Pelajaran pertama, kalau kita ngomong iyyaka na'budu, sadarkan dalam diri bahwa saya adalah seorang hamba, tidak punya apa-apa. Semua adalah milikmu ya Allah. Kita harus menyadari itu waktu kita ngomong iyyaka na'budu. Masa iya Pak Ustadz kita tidak memiliki apa-apa? Iya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, selalu kita ucapkan inna, ada sampai sini aja, inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, dan yang ada pada saya ini hanya sekedar titipan. Itu makna abdun, hamba, tidak memiliki apa-apa, yang ada kepada dia hanya yang dititipkan. Poin pertama tentang abdun, bahwa kita pada dasarnya tidak memiliki apa-apa, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua, Allah yang disembah, bahasa Arabnya ma'budun. Kita yang menyembah namanya abidun. Oke, Allah yang disembah ma'bud, maf'ul. Kalau kita fa'il yang menyembah. Proses penyembahan ini namanya ibadah. Oke, kita tengok ya. Allah tadi kan asal katanya abdun. Ma'bud sama juga, ain, ba, dal. Ma'bud yang disembah. Abidun, ain,
badal. Artinya yang menyembah. Proses penyembahan itu namanya ibadah. Ain badal. Ibadah dalam bahasa kita. Sering kan dengar itu? Ibadah. Dan memang penciptaan kita tujuannya itu. Az-Zariyat surat 51 nomor ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Ulang. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat 57-nya, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ketika mereka beribadah kepadaku, aku tidak butuh dengan mereka. Itu kata Allah. Ma uridu minhum mir rizqi, aku tidak minta rizki pada mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, aku tidak minta makan kepada mereka. Kenapa? Ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki. Maknanya, waktu kita ibadah, sadarkan dalam jiwa bahwa saya butuh dengan Allah. Allah tidak butuh dengan saya. Makanya di Al-Quran, di surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 162, kita ikrarkan itu ketika doa iftitah. Kul, katakanlah. Masih lama? Sabar. Kul, katakanlah. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, amal ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi, bukan ta'ala, Rabbil alamin. Kalau lillahi ta'ala salat maghrib tadi, usalli fardul maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi. Kalau yang ini beda, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, kita elaborasi lagi lebih luas Bapak Ibu tentang ibadah. Tujuan penciptaan kita adalah ibadah, dan ibadah kita pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama membagi ibadah pertama, ada namanya ibadah badaniyah. Badan kita yang melakukan, fisik kita yang mengerjakan. Contoh ayatnya, kita sholat. Al-Baqarah surat yang kedua nomor ayat 43. Ada kan? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Maksudnya, aku sholat iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku melakukan sholat, hanya karenamu aku melakukan sholat, hanya kepadamu aku membayar zakat. Maknanya niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Ketika kita melakukan ibadah badan yang lain, contoh naik haji, Al-Baqarah surat kedua ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Oh, keluar bulan. Sempurnakanlah umroh dan haji, sempurnakanlah haji dan umroh karena, halo, ulang ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Maksudnya, ibadah badaniyah yang saya lakukan semua karena Engkau ya Allah, untukmu ya Allah, bukan kepada yang lain-lain. Ibadah badan. Contoh lagi, Al-Baqarah surat kedua ayat 183 tentang puasa. Ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya, saya sholat karenamu ya Allah, saya haji pun karenamu ya Allah, saya melakukan puasa karenamu ya Allah, termasuk saya berzikir itu karenamu ya Allah. Ada ayat zikir di Al-Quran Pak Ustadz? Ada. Al-A'raf surat yang ke-7 nomor ayat 205. Fungsi zikir surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Aku berzikir mengingatmu ya Allah karenamu ya Allah, bukan karena yang lain. Pertanyaannya, ada nggak orang berzikir bukan karena Allah? Halo? Oh, tadi kan kita berzikir karena Allah. Pertanyaannya, ada orang berzikir bukan karena Allah? Dua jawabannya, ada atau tidak? Adalah. Kenapa? Zikir akbar di depan kamera live,
tentu nangis-nangis kan, ya Allah. Itu karena Allah atau karena viewer? Karena menonton. Jadi maksudnya jamaah, apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ibadah badaniyah ataupun yang kedua namanya ibadah maliyah. Apa dia? Maliyah, ibadah harto, mulai daripada zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, semua kulakukan karena pengabdianku kepadamu ya Allah. Semua kulakukan karenamu ya Allah. Apalagilah ibadah qalbiyah. Qalbu, apa artinya? Hati. Qalbiyah? Antara Ustaz, yang penting bukan qobliyah katanya. Oke, jamaah yang mulia, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kenapa haus terus Pak Ustaz, tak seperti biasanya? Mikrofonnya, suara luar, tentu harus berteriak. Oke, Bapak Ibu, jamaah yang mulia, kembali ke laptop. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, berarti only one. Tak ada yang lain, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekarang kita sambung Bapak Ibu. Habis na'budu, habis itu? Enggak, wa-nya Bapak lupa. Harus ada wa. Wa yang ada di situ artinya ma'iyah. Ma'iyah artinya ma'a, bersama. Ma'iyah artinya sesuatu yang tak bisa dipisah, harus bersama. Iyyaka na'budu. Ada sini kan? Wa. Wa yang ada di sini namanya ma'iyah. Ma'iyah itu apa Pak Ustadz? Bersama, tidak bisa dipisah. Antara na'budu. Seharusnya Bapak Ibu, andaikan iyyaka objeknya satu, udah bisa menjelaskan yang dua ini. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Sebenarnya bisa. Tapi sengaja diulangi ini dua kali, wa iyyaka, untuk menekankan bahwa bukan hanya ibadahku yang karenamu ya Allah, bukan hanya ibadah yang karenamu, tapi nasta'in. Asal katanya ana ya'unu aunan. Oke, nasta'in. Artinya Bapak Ibu, wa yang ada di sini menunjukkan na'budu tidak boleh dipisah dengan nasta'in. Apa maksudnya? Ada orang, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ada enggak? Ada. Waktu sholat. Waktu anaknya pesta nikah, pergi ke rumah dukun. Kenapa? Supaya hujan tidak turun. Ada nggak orang begitu? Ada. Padahal, mohon maaf ya, kepada bapak yang ada di rumah, ibu bapak, siapa usah tunjuk kamera. Ada ayat di surat Luqman, surat 31, ayat 34, tentang rahasia Allah. Kalau disebut rahasia, orang lain jangan ikut campur. Rahasia ilahi. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Satu, hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang sok tahu tentang kiamat? Ada kan? Berarti ikut campur nggak dengan rahasia ilahi? Campur tuh. Kata dia kiamat 2012. Belum lagi kiamat, udah kiamat di duluan. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, tentang turunnya hujan. Maksudnya, berapa tetes yang turun, berapa liter yang mengalir ke tanah, berapa lama durasi hujan, itu rahasia ilahi. Pertanyaannya, tentang hujan, ada manusia ikut campur? Itulah yang saya bilang tadi, anaknya pesta hari Minggu depan. Hari Jumat, tenda sudah dipasang. Hari Sabtu, pelaminan udah siap. Hari Minggu pagi, mendung. Orang yang punya pesta tersenyum atau merenung? Bu, bayangkan kalau ibu yang punya pesta, hari Minggu pagi mendung. Ibu bahagia atau bersedih? Kenapa? Bukan itu. Kalau hujan, tamu tak ramai. Kalau tamu tak ramai, amplop tak banyak. Kalau amplop tak banyak, yang kukasih selama ini tak balik, kata dia.
Datanglah tetangga, kata tetangga, coba dulu bapak yang ada di sana. Kenapa? Dia bisa memindahkan hujan dari Panam menuju Rumbai. Pergilah ibu itu ke rumah dia. Hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Man ata kahinan, orang yang datang ke dukun. Fayatasaddaq bima yakul, percaya ucapan dukun, lam tuqbal salatah arba'ina yauman. 40 hari salat tak diterima Allah. Ustadz, kami tak datang ke rumah dukun. Terus kami datangnya ke rumah pawang hujan. Sama itu. Kami tak datang ke rumah dukun. Kami datangnya ke rumah orang pintar, kata dia. Kenapa dukun disebut orang pintar? Yang datang ke tempat dia orang goblok. Ya padahal dia jelas ini. Wa yunazzilul ghais, tentang turunnya hujan, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. BMKG saja hanya bisa melakukan perakiraan, iya kan? Perakiraan itu kemungkinannya bisa dua. Bisa tepat, bisa setengah tepat, bisa tidak tepat, atau tidak tepat sama sekali. Oke, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Rahasia Allah, hanya Allah yang tahu apa yang di rahim seorang ibu. Begini. Jenis kelamin anak yang dikandung ibu, keinginan dia, keinginan suaminya, atau keinginan Allah. Keinginan Allah. Jadi jamaah yang mulia, kalau Allah udah menentukan laki-laki, mau makan apapun, tetap juga laki-laki yang akan keluar. Ada orang bilang begini, supaya nanti anak mau perempuan, banyak makan kacang, katanya. Mulai daripada kacang kuning, makanlah. Kacang kedelai, makan juga. Kacang merah, makan. Kacang hijau, makan juga. Kacang-kacangan, makanlah. Rupanya lahir, laki-laki juga. Jadi jamaah yang melihat rahasia Allah. Apalagi, wa ma tadri nafsum maza taksibu goda. Seseorang tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Jadi besok, lusa, masa depan, itu rahasia Allah. Kita hanya berharap, kita hanya bertawakal kepada Allah sembari berikhtiar. Makanya kalau kita berjanji dengan orang, jangan pernah lupa dengan insya. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tak tahu kapan dia meninggal dunia. Itu juga rahasia Allah. Tak tahu kapan dan di mana meninggal dunia. Kapan, waktu atau tempat? Waktu. Di mana? Tempat, berarti dua-duanya. Tempatnya tak tahu, waktunya pun tak tahu. Ada orang meninggal di masjid. Bagus nggak? Belum tentu. Dia meninggal di masjid karena digebukin massa ketahuan mencuri kotak infak. Jadi bukan hanya tempatnya, tapi keadaannya. Keadaan itulah yang kita sebut namanya husnul khotimah. Jadi intinya jamaah, kalau nak wudu kepada Allah, nasta'innya juga harus kepada Allah. Oke, kita tengok ya. Ista'ana yasta'inu, asal katanya ana ya'unu aunan. Asal kata ini, ana aunan, sama juga. Artinya pertolongan. Makanya ada hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Seseorang akan dalam pertolongan Allah selama dia menolong saudaranya. Bahkan di Al-Maidah tentang aunan ada juga surat kelima ayat yang kedua, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Sama asal kalimatnya, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Ana ya'unu, aunan artinya pertolongan. Kalau beribadah kepada Allah, ma'iyah, hanya kepadamu jugalah kami meminta pertolongan. Kenapa disebut kata kami di sini kan? Kenapa tidak disebut iyyaka a'budu? Maksudnya kepadamu aku menyembah. Gitu kan kalau kita pikir-pikir. Kenapa yang ada na artinya kami? Makanya kalau doa sendiri, Allahumma inni as'aluka sendiri. Kalau rame-rame, inna nas'aluka. Nah, kenapa kami? Kenapa tidak aku? Di ayat ini Allah mengajarkan ke kita bahwa seorang mukmin, seorang muslim menyadari senantiasa dalam keadaan berjamaah. Dalam sholat pun kan kita berjamaah. Dalam hal-hal yang baik kita juga berjamaah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Al-Baqarah surat yang kedua, nomor ayat
45, Al-Baqarah surat kedua, nomor ayat 152. Apa kata Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadanya, kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar. Sabar artinya menahan gejolak hawa nafsu. Was-shalah, dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Sesungguhnya sabar dan salat itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi maknanya kalau beribadah kepada Allah, bermohon, berdoa, berharap juga hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Orang ngomong begini, jadi kalau saya sakit Pak Ustadz, kok boleh minta tolong sama dokter? Bukan ke situ maksudnya. Jadi jamaah, ada sistem yang diberikan Allah, kalau sakit berobat, gitu kan? Pada dasarnya itu hanya sekedar perantara obat dari dokter. Tapi pada dasarnya yang menyembuhkan adalah Allah. Harapan kita adalah Allah. Jangan gara-gara dokter akidah rusak. Apa kata dia ketika orang sakit? Aku kalau sakit berobat ke dokter itu. Kalau berobat ke dokter itu langsung sembuh. Karena dokter itu bisa menyembuhkan. Enggak. Itu hanya sekedar perantara. Berapa banyak pasien datang ke rumah dia, udah meninggal dunia. Tapi orang jarang membicarakan itu. Jadi maknanya jamaah yang mulia, kalau beribadah pada Allah, berdoa, meminta tolong, bermohon juga hanya kepada Allah. Kenapa? Semakin tinggi harapan kepada manusia, semakin besar kekecewaan yang akan terjadi. Tapi semakin besar harapan kepada Allah dengan doa dan permohonan, maka semakin optimis kita menjalani masa depan. Jadi sekarang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kalau suami nanya, apa isi pengajian? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Lupa aku, entah betul itu. Oke, besok kita bahas ihdinas siratal mustaqim. Kenapa cuma segitu Pak Ustadz? Waktu habis. Ustadz berdoa dulu, Bapak Ibu mengikutinya. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.